Selamat pagi semuanya. Ya, kita kembali ke materi ini dan saya harap kalian semua sehat selalu dan masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran daring seperti ini. Oke, kemarin kan kita sudah dibahas Bapak itu materi terakhir di gaya angkat atau gaya angkat pada pesawat. Kemudian kita masuk ke materi Viva Venturi. Nah, Venturi. Viva Venturi. Venturi itu atau bisa dibilang venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida atau laju aliran zat cairnya. Viva Venturi mempunyai penyempitan pada salah satu bagiannya. Nah, di sini yang kita bahas pertama kali adalah Viva Venturi tanpa manometer. Artinya, manometer di situ sudah kita bahas sebelumnya di fluida statis. Manometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan zat cair di dua titik Viva Venturi tersebut. Nah, itu dia ya. Kemudian ini ada gambar Viva Venturi tanpa manometer, di mana pada luas penampang fluidanya mengalir dengan kecepatan awal ke luas penampang yang kedua. Oke, terlihat pada gambar bahwa fluida di luas penampang pertama dan luas penampang kedua berbeda. Ketinggiannya berbeda. Oke, ketinggiannya berbeda. Nah, seperti di buku mandirimu halaman 65, di situ persamaannya adalah V1 sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Di situ kita tambahi akarnya ya, kurang itu akarnya. Nah, bagaimana? Didapat dari mana itu? Didapat dari persamaan Bernoulli dan ajas kontinuitas. Untuk menyelesaikan soal seperti ini nantinya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari terlebih dulu adalah dari ajas kontinuitas. Masih ingat ajas kontinuitas? Masih ingat di mana ajas kontinuitas itu? Ya, ajas kontinuitas A1 atau luas penampang pertama dikali kecepatan laju atau airnya sama dengan A2 kali V2, atau persamaannya bisa kita katakan A1 V1 pindah ruas per A2 V2. Ini ya. Kemudian pada persamaan ini berlaku persamaan Bernoulli. Ya, Bernoulli, yaitu adanya perbedaan ketinggian dari luas penampang pertama dan penampang kedua. Oke, dimana kita ketahui persamaan Bernoulli itu adalah persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita pindah ruaskan sehingga P1 dikurang P2. Sudah, kita pindah ruaskan lagi setengah rho V2 kuadrat menjadi kurang setengah rho V1 kuadrat. Atau kita sederhanakan menjadi di mana P1 kurang V2 ini untuk Viva Venturi tanpa manometer ya diakibatkan oleh ini P1 V2 ini diakibatkan oleh ketinggian atau perbedaan ketinggian zat cair ya, diakibatkan oleh perbedaan ketinggian zat cair. Atau yang membuat atau yang menyebabkan atau yang mengakibatkan P1 kurang P2 ini adalah tekanan hidrostatis pada
pipa Venturi ini, pada zat cair ini atau pada fluida ini. Oke ya. Kita masuk di mana tekanan hidrostatis masih ingat Rho kali G kali H. Nah, kita sederhanakan setengah Rho. Bisa seperti ini, V2 kurang V1 kuadrat. Oke, bisa. Bisa sederhana? Bisa. Oke, kita masukkan ke yang ini. Nah, ini Rho-nya bisa mati kan? Maka sisanya G H sama dengan setengah V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Oke, atau kita kali silang bisa menjadi 2G H sama dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini kan sudah tadi kita dapat persamaan dari kontinuitas, kita ubah. Maka 2G H sama dengan, kita ubah dari persamaan kontinuitas tadi. Persamaan kontinuitas, maka ini tadi, ini, maka V2-nya sama dengan A1 per A2. A1 per A2 kali V1. Ini kan, karena dia kuadrat, di sini kuadrat, maka di sini kita buat kuadrat, dikurang V1 kuadrat. Oke, sejauh ini bisa diikuti. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, biar sama nanti koefisiennya, maka 2GH sama dengan, bisa seperti ini, A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat, maka ini menjadi V1 kuadrat, sehingga menjadi 2GH sama dengan, ya, sama dengan V1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sama ya? Sama. Oke, sama ya? Sehingga bisa kita pindah ruaskan lagi untuk mencari kecepatan airnya pada luas penampang pertama. Sehingga bisa ya, kita pindah ruaskan V1 kuadrat sama dengan, ini tetap 2GH per A1 per A2 pangkat 2 dikurang min 1. Kita hilangkan pangkatnya sehingga menjadi V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 A2 pangkat 2 kurang 1. Terbukti. Oke, ini untuk pipa Venturi tanpa ini untuk pipa Venturi tanpa manometer. Oke, begitu pula dengan pipa Venturi dengan manometer, di mana kecepatan airnya pada tabung pertamanya akar dari 2GH kali massa jenis air yang kedua dikurang massa jenis air yang pertama per massa jenis air pertama kali A1 per A2 pangkat 2 dikurang 1. Oke, itu terdapat pada buku mandirimu di halaman 65. Oke, lanjut kita ke pipa pitot, di mana pipa pitot itu gunanya untuk mengukur kelajuan gas dalam sebuah pipa. Nah, ini sama juga didapat dari persamaan Bernoulli, tapi di sini dikatakan kecepatan pada luas penampang kedua ini nantinya sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan, kita selesaikan dari persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli itu sama dengan P sama dengan setengah Rho V2 kurang V1 kuadrat, ya kan? Atau Rho GH sama dengan, di sini Rho fluida, di sini Rho udara di V1, karena V2 nya kan sama dengan 0, sehingga bisa kita kali silang menjadi 2 Rho fluida kali G kali H sama dengan, nggak bisa dimatikan ya, ini berbeda jenis massa jenisnya, sama dengan Rho udara V1.
pindah ruas, 2 rho fluida kali G kali H, pindah ruas, per berapa? Rho udara sama dengan V1. Ingat V1 kuadrat ya, V1 kuadrat. Sederhanakan, hilangkan kuadratnya, maka V1-nya nantinya sama dengan akar dari 2 rho fluida kali G kali H per rho udara. Dapat persamaannya. Oke ya. Oke, kita lanjut pada bejana yang dilubangi atau torricelli, atau wadah yang dibolongi. Ini seperti gambar sebuah wadah, kita isi air dengan setinggi H, ya, dengan setinggi H. Nah, ketika kita isi air dengan keadaan terbuka, kemudian kita bolongi, ketika bolongannya ini kita buka, maka air yang di dalam wadah akan menyembur atau keluar dengan kecepatan V sejauh X. Nah, bagaimana kecepatan airnya ketika tersembur atau ketika keluar pada jarak atau sejauh X? Nah, ini dapat sama dengan persamaan gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas itu, ya, gerak jatuh bebas itu sama dengan kecepatannya itu sama dengan akar dari 2GH. Nah, inilah kecepatannya. Bagaimana dengan jaraknya? Di mana jaraknya itu sama dengan X sama dengan V kali T. Bagaimana kita hubungkan dengan kecepatan semburannya ini? Nah, terhadap ketinggian air mula-mula. Dan ini ketinggian akhir dari ketika wadah ini dibuka bolongannya. Nah, bagaimana dengan jaraknya, jarak jatuh airnya atau jarak semburan airnya? Oke, bisa kita ambil dari persamaan GJB tadi, di mana jika mencari ketinggian dari GJB pada sebuah wadah ini adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk mencari T-nya kita cari dari persamaan ini, sehingga kalau kita kali silang menjadi 2H sama dengan GT kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan, 2H per G sama dengan T kuadrat. Sederhanakan lagi sehingga menjadi T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, kita samakanlah dengan persamaan X sama dengan V kali T. X sama dengan V kali T. Oke ya, V kali T. V tadi apa? V itu tadi sama dengan akar dari 2GH. Akar dari 2GH. T itu apa? T itu sama dengan apa? 2H per G atau akar 2H per G. Oke, sehingga menjadi apa? Menjadi apa? Ayo, sederhanakan. Menjadi akar 4. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Ingat, di sini H apa? H1. Di sini H berapa? H2. Apa itu H1? H1 itu jarak lubang ke permukaan. Jarak lubang ke permukaan. H2 itu apa? Jarak lubang ke tanahnya, ya. Jarak lubang ke permukaan dan jarak lubang ke tanah. Jadi, kali berapa? G-nya habis ya? Habis. Kali H1 kali H2. Sederhanakan lagi sehingga X-nya itu menjadi akar 4 sama dengan 2 akar H1 kali H2. Contohnya itu di buku Mandiri halaman 68, nomor berapa yuk? Nomor 13. Oke, kita lanjut. Contohnya halaman 68 nomor 13. Diketahui H1 itu 145 cm. Kita ubah ke meter jadi 1,45 meter. 1,45 meter. Yang dikatakan tadi H1 adalah jarak lubang ke permukaan. Jarak lubangnya itu
ya, bukan dari seperti ini ya, jarak lubang ke permukaan dasar. Nah ya, ke permukaan atas itu ya. Jadi 145 kurang 0,2. Dari mana 0,2? 0,2 ini dari H2. Apa tadi H2? Jarak lubang ke tanah. Nah, jadi selisih dari permukaan ke lubang adalah 1,45 kurang 0,2 sama dengan 1,25. H2-nya 20 cm diubah ke meter 0,2. H2 tadi ingat jarak lubang ke tanah itu H2. Tentukanlah jarak jatuh airnya. Ya, jarak jatuh airnya kemana jatuhnya? Nggak mungkin ke permukaan, jatuhnya ke tanah. Maka di mana tadi X sama dengan, kita cari persamaan tadi, X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Oke, maka X sama dengan 2. H1-nya berapa? 1. 1,25. H2-nya berapa? 0,2. Oke, maka X sama dengan 2. 1 kali 2, 1,25 kali 2 berapa? Berapa? Ayo. Sama dengan 0,25. 0,25. Akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Sehingga X sama dengan 1 meter. Jawabannya adalah B. Oke ya, itu salah satu contohnya. Oke, coba kerjakan halaman 69 ya. Halaman 69 nomor 19 dan nomor 21 ya. Saya tulis halaman 69 nomor 19 dan 21. Kumpul jam 8 malam nanti. Oke ya. Kumpul jam 8 malam nanti. Oke, selamat pagi.